Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam dapur redaksi. Kita ngobrolin, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hefsibunu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Kalau di tempat saya, ini agak-agak dingin, Mas Yersu, agak Oh, gerimis. ya, ya, ya. Oke, yang Iya, situasinya sekarang tidak menentu ya. iya Bisa betul. panjang hari dan bisa-bisa panas gitu dah. Ya ini memang kemudian banyak juga orang yang apa yang mengalami sakit ya. Dan Mhm. ini tentu saja tetap jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, Betul. kalau perlu makan yang cukup Sehat. sehat Mhm. gitu. Ini mudah-mudahan semua kita tetap diberi rezeki ya, bisa makan dengan Amin. dengan asupan yang cukup bagus. Mari kita ajak ngobrol Anda semua. Kalau saya sih lihatnya yang lagi rame, saya agak terheran-heran sampai sekarang ini, Mbak Agi. Mhm. Kenapa jadi rame di media massa ya? Kok kemungkinan ini spekulasinya di media gitu, spekulasi Mhm. di media bahwa Menpora Zainuddin Amali itu sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan spekulasinya dia mungkin akan mundur karena akan fokus menjadi wakil ketua umum PSSI. Menurut Mhm. saya agak terheran-heran ada orang kalau betul memang seperti itu ya, Iya. ada orang milih menteri menterinya dicopot dan kemudian dijadi wakil ketua umum. Kalau ketua umum mungkin masih masuk akal. Tapi kalau saya lihat sebenarnya nggak ada tradisi itu di pemerintah Pak Jokowi. Banyak sekali menteri-menteri yang merangkap menjadi ketua umum di olahraga, di organisasi Mhm. olahraga dan sampai sekarang tetap anteng-anteng aja di kabinet. Saya kira soal ini menarik dan kemudian juga Mhm. tentu kita masih soroti juga sang ketua umumnya dong ya Pak Erick Thohir gitu yang rangkap jabatannya jauh lebih banyak ini kan gitu ya. Mhm. Saya usul itu, terus yang kedua apa ya Mbak yang nah ini saya mesti tanya kepada Mbak Agi soal yang rame soal artificial intelligence apa namanya chat yang dikembangkan oleh Microsoft ya namanya Bing ya Mbak ya. Iya, iya, betul Mas Hersu. Jadi Bing itu adalah jadi ada sebuah aplikasi bernama ChatGPT begitu ya, yang itu memang akhir-akhir ini menjadi viral gitu, trending topik dan kemudian menjadi sesuatu yang sangat baru karena kabarnya ini nanti akan menyaingi semacam situs pencarian seperti Google Chrome gitu Mas Hersu. Dan ketika ini kemudian digabungkan dengan Microsoft ini menjadi sebuah sesuatu yang saat ini sejak akhir tahun lalu sebetulnya itu sesuatu yang sangat baru tapi juga agak-agak mengerikan gitu, ngeri-ngeri sedap karena sepertinya dia kemudian beyond apa ya expectation mungkin ya karena tadinya memang diharapkan begitu tapi sepertinya dia betul-betul bisa berpikiran sebagai manusia gitu bahkan lebih daripada itu bisa menginfluence, mempengaruhi, menolak, berdebat dan sebagainya. Oh ini jadi artificial intelligence kayak di film-film gitu ya kita bayangin ya Mbak ya. Iya, Eh, kayak di film-film yang kita rasa itu tidak akan pernah terjadi, loh kok sekarang sudah mulai menuju ke situ ya, jadi begitu. ada mesin yang tadinya diharapkan untuk membantu manusia tapi ternyata kemudian dia berbalik menjadi mengendalikan manusia gitu ya dan Iya. melakukan hal-hal yang destruktif. Serem juga ini ya. Dan jangan-jangan ini buat Anda yang punya anak-anak remaja dan sebagainya, jangan-jangan anak Anda udah mulai aktif menggunakan ini juga dan tolong diwaspadai, diajak ngobrol, Mhm. diskusi karena ini bahaya sebenarnya yang begini ini kan saya perhatikan orang-orang yang mungkin ya dia lebih senang ngobrol di dunia maya ketimbang di dunia nyata kan gitu ya memilih kelompok Betul. ini. Oke, itu menarik loh Mhm. Mbak Agi. Jujur buat Mhm. saya nggak begitu ngikutin tapi begitu saya cuma baca-baca berita sekilas saja saya bilang Mhm. ada apa ini kok kayaknya serem juga gitu ya. Mhm. Mhm. Itu menarik saya kira untuk kita kita bicarakan. Yang lain apa Mbak Agi? Mungkin berita tipis-tipis aja ya Mas Hersu, tapi ini menarik juga Mas Hersu, yaitu soal ditangkapnya seorang kepala desa di Kuburaya, yaitu di Kalimantan ini Mas Hersu, yang dia Nah, menjual Barat ini ya, sekitar. budaya Kalimantan Barat ya. Iya, betul Kalimantan Barat yang dia menjual sekitar 10 kilo lebih sabu-sabu. Nah, ini seorang kepala desa dan kebetulan dia itu pada bulan Januari kemarin dia ikut yang rombongan ribuan kepala desa ke Jakarta yang menginginkan Yang minta perpanjangan 9 tahun gitu jabatan. ya. Betul, 9 tahun bahkan 27 tahun kalau bisa begitu. Hmm. Oke, ini ditangkap polisi apa? Polisi atau BNN? Ini ditangkap polisi Mas Hersu. Oh, kalau Jadi BNN hati-hati nanti kayak yang terjadi di Tanah Toraja ya, di Toraja Utara itu yang ketika jumpa pers kemarin cukup ramai juga dan dia iya. banyak terus ngingetin dia mungkin mikir,
lo gua kok tiba-tiba ditahan gitu ya, terus dia bilang saya ini berani begini karena dilindungi oleh Polres kan gitu ya. Iya, Dan dan kita tahu sendiri juga ya Mas Ersu, banyak kejadian juga ternyata polisi juga ikut jual beli, oh baik itu banyak. iya banyak. Selain itu berupa barang bukti juga bersekongkol dengan pengedar narkoba dan sebagainya. Nah ini kalau yang di Kubu Raya ini Mas Ersu, ini oknum Kades tersebut ya ya kita suka tidak menyebutkannya oknum karena memang dia Kades memang saja lah memang dia pelakunya kades kok. Kades lah ya. Ini berusia masih muda Mas Ersu, inisialnya JH itu 32 tahun. Nah, saya bayangkan kalau seandainya dia tidak tertangkap, kemudian dia terus melanjutkan jabatannya sebagai Kades gitu ya. Ini kan baru sekitar 3 tahun dia menjadi Kades. Berarti masih ada waktu 24 tahun lagi, dia 32 berarti ya sekitar 50 sampai 54 tahun dia. Ini bahaya sekali dia nanti terus Iya. mengedarkan narkoba Dan seperti ini. jadi dia apa? Menarkobakan warga dan mewargakan narkoba. Nah, ini berdasarkan keterangan, katanya dia memiliki proyek begitu Mas Hersu dengan dana desa tersebut ya, memiliki proyek di desa dan kemudian proyek tersebut rupanya gagal gitu, sehingga dia memiliki hutang kepada supplier, dia harus membayar itu dan sehingga dia berdagang narkoba ini begitu. Nah, katanya ini masih baru yang pertama kali dan narkobanya itu dipasok dari Malaysia, tapi ya tidak tahu nanti berdasarkan penyelidikan apakah betul ini baru pertama kalinya ataukah tidak. Karena tahu-tahu kalau pertama biasanya orang ya hanya berapa gram atau dalam berat berapa. Ini sudah langsung 10 kilogram lebih. Ini luar biasa sekali. Oke. Jadi belum yang begini nggak layak diperpanjang ya. Iya, Mas Esu. Dan kemudian ketika saya tengok itu di Instagram dan di Twitter, rekaman dia sedang berorasi itu di jembatan, di atas apa, dan di atas mobil atau apa begitu. Jakarta ini. Iya, yang bersangkutan ini, dia ikut yang ramai berorasi dan sepertinya gagah sekali sih pada waktu berorasi tersebut, Mas Hersu. Tapi ternyata ya perilakunya seperti ini. Dan setelah saya browsing gitu, Mas Hersu, ternyata banyak ya kepala desa ini yang karena main perempuan, katakanlah begitu di Bengkulu atau di mana tuh yang 500 juta uang akhirnya melayang, terus kemudian juga ada proyek-proyek, terus ada juga yang justru dana desa itu dipakai untuk membayar hutang pribadi. Wah, rupanya banyak. Dan menurut KPK, korupsi di pedesaan ini atau di kepala desa atau di lurah ini ternyata nomor 3 untuk skala nasionalnya, Mas Hersu. Cukup banyak rupanya. Ya. Oke. Itu tadi ini saja ya, berita sekilas lah ya gitu ya. Jadi semacam ice breaking. Mari kita bahas yang cukup serius ya, karena ini berkaitan dengan PSSI tadi ya, karena bagaimanapun juga PSSI itu organisasi yang sangat populer lah di Indonesia ya. Dan kemudian itu tadi Mbak, yang saya sampaikan, saya agak kaget kenapa kemudian muncul spekulasi itu pada Pak Zainuddin Amali dan tidak muncul pada Pak Erick Thohir gitu. Kenapa? Karena kan Pak Zainuddin Amali ini kan hanya wakil ketua umum di situ ya, dan tugasnya juga Menpora, jadi dalam tanda petik itu masih nyambung dengan urusan olahraga gitu, walaupun orang juga banyak menyoroti ini lucu banget ada orang menteri yang harusnya ngurusin olahraga dia malah jadi ketua dari Indo organisasi olahraga, dan kemudian muncul kan meme gitu, bagaimana meme lucu-lucuan gitu, bagaimana Betul. ketika Pak Zainuddin Amali misalnya melapor kepada Menteri Olahraga soal PSSI bagaimana kan gitu. Atau kemudian yang kalau Pak Erick Thohir misalnya yang melapor kepada Pak Zainuddin Amali sebagai Menteri Menpora, sementara dia di PSSI sebagai anak buahnya kan gitu. Pokoknya lucu meme-nya di media-media sosial itu. Ini saya yang suka dari bangsa Indonesia ini, walaupun dalam situasi seperti apapun nggak kehilangan sense of humornya gitu, dan sering masih bisa menertawakan diri sendiri. Kan kalau orang masih bisa, katanya kadar kewarasan orang itu kalau dia udah masih bisa menertawakan diri sendiri masih waras. Kalau dia udah nggak bisa itu berarti dia udah mulai kurang waras kan. Iya betul Mas Hersu. Ya memang kita bertanya-tanya, masa sih jabatan seorang wakil ketua umum PSSI menjadi lebih prestisius begitu ya, menjadi lebih signifikan ketimbang menjadi seorang Menpora begitu. Menpora ini kan jabatan yang kalau di luar negeri ini salah satu jabatan yang mengembangkan SDM ya, sumber daya manusia dari
dari rakyat begitu, dan itu jabatan yang sangat-sangat prestisius sebetulnya Mas Hersu kalau di luar. Jadi siapa yang menjadi apa yang maksudnya menteri bagian yang mengembangkan olahraga di negara tersebut. Karena kalau di banyak tempat kan memang olahraga itu masih menjadi salah satu Mas Hersu pengembangan dari sejak anak itu kecil sampai anak itu dewasa. Salah satu yang mengembangkan intelijennya, juga mengembangkan kejujurannya, sportivitas dan sebagainya. Tapi memang kalau kita lihat berapa sih anggaran Kemenpora ya Mas Hersu? Ya ini memang kalau dari Kecil sisi ya. portofolio kementerian ini salah satu kementerian yang sama sekali tidak prestisius sih memang. Namanya juga menteri, tapi jangan dibandingin misalnya dengan menteri dalam negeri. Iya, Atau iya. menteri keuangan. Ya ini sebenarnya kan dulu awal-awalnya nih menteri muda ya kalau zaman Pak Betul, iya. baru ada menteri muda gitu. Levelnya portofolio kecil. Saya nggak tahu berapa anggarannya. Jangan-jangan itu lebih kecil dari Menpan RB ya. Menpan RB ini kan juga kecil banget anggarannya saat dibandingkan dengan satu direktorat jenderal di Kementerian Dalam Negeri lebih kecil. Tetapi Menteri Pan RB masih cukup prestisius karena dia ngurusi soal pegawai, kan, soal birokrasi, Betul. soal apa itu ini masih punya yang strategis. Kalau di kita kan nggak olahraganya juga nggak maju, kan gitu. Dan kemudian terus pemudanya mau diapain juga nih urusannya kan gitu karena kelihatannya sekarang juga anak-anak organisasi pemudaan juga tidak terlalu peduli lagi dengan Kementerian Olahraga, beda dengan zaman Orde Baru kan memang Kementerian Olahraga ini anggaran-anggaran kepemudaan dan sebagainya memang di situ. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah seperti itu. Jadi saya tadinya mikir begitu, apa karena memang nggak prestisius ya Kementerian Menpora itu, gitu sebenarnya Mbak Agi. Iya, iya, betul Mas Hersu. Ya pastinya kalau dibandingkan dengan jabatan Pak Erick Thohir yang Kementerian BUMN itu sangat-sangat luar biasa ya. Kewenangannya begitu Mas Hersu. Dan Kemenpora mungkin kalau berdasarkan dulu pernah Pak Zainuddin Amali ini saya ingat di DPR mengusulkan sekitar tidak sampai 2 triliun begitu ya. Atau mungkin terus kemudian realisasinya berapa, yang jelas memang jauh di bawah kementerian yang lain begitu. Nah, saya rasa kemudian jika dia memilih begitu ya untuk berkarir di PSSI ini, karena memang PSSI ini memiliki apa Mas Hersu, kewenangan ini yang jauh lebih, kalau mungkin kalau secara kita bandingkan begitu ya, pengakuannya ini PSSI ini memiliki independensi lah begitu ya, yang tidak bisa disentuh bahkan oleh seorang presiden sekalipun Mas Hersu, karena dia seperti apa ya, jabatan internasional lah begitu. Apa yang terjadi di PSSI ini, statutanya ini kan juga dilindungi oleh FIFA, sehingga apapun yang terjadi di PSSI tidak bisa diintervensi oleh pejabat manapun, bahkan pejabat pemerintah sekalipun gitu. Jadi semuanya berkaitan dengan FIFA. Dan ini adalah sebuah apa ya? Kalau di Indonesia ini juga sesuatu yang memiliki tangan sampai jauh ke daerah, dan juga di daerah pun sampai ke pelosok begitu. Karena memang olahraga sepak bola ini kan memang olahraga yang sangat populer sampai ke tingkat-tingkat bawah, sehingga siapapun yang kemudian ada di PSSI, walaupun orang melihatnya PSSI nggak ngurusin nih sampai ke daerah sampai gini, tapi siapapun yang menjabat di sana itu akan menjadi sangat populer. Mungkin saya sendiri merasakan kalau seandainya saya menanyakan begitu ya kepada anak muda, kamu tahu nggak sih siapa nama Menteri Pemuda dan Olahraga kita, belum tentu dia hafal nama Pak Zainuddin Amali. Tapi ketika kemudian dia kemarin kontestasi menjadi wakil ketua PSSI, itu orang kemudian notice gitu, orang kemudian melihat, oh inilah Zainuddin Amali, orang kemudian menjadi kenal begitu ya. Kecuali orang-orang kayak kita yang sebagai wartawan begitu yang mengamati hal-hal politik, kita tahu bahwa Pak Zainuddin Amali ini kenapa dia juga menjadi menteri, ya salah satunya dia di Golkar ya cukup penting, cukup signifikan gitu perannya ya, karena dia pernah menjadi PLT DPD Golkar di Jawa Timur begitu, dan kemudian pada kontestasi Bukofifa dan Emil Dardak pada waktu itu dia juga salah satu Golkar kan menjadi pendukungnya, dan dia salah satu yang terdepan untuk memenangkan mereka begitu, dan menjadi PLT DPD sebuah partai yang cukup besar gitu seperti Golkar, dipercaya apalagi untuk Jawa Timur, tentunya ini jabatan yang cukup strategis. Jadi ya wajar kalau seandainya kemudian dari Golkar kemudian dia yang kemudian naik begitu. Tapi sekarang ketika dia ingin mengatakan kepada Pak Jokowi izin bahwa saya ingin berkarir, ingin serius di PSSI, menangani PSSI, ini memang cukup mengejutkan juga. Tapi kalau kita melihat anggarannya kecil dan memang lebih prestisius di PSSI begitu ya, itu saya rasa menjadi masuk akal lah apa yang dia inginkan Mas Hersu. Iya, saya tadi penasaran kan, saya coba-coba buka berapa sih pagu anggarannya
Kemenpora itu memang ini masih lebih besar dibandingkan Menpan RB, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain itu memang kecil sekali karena ini Pagu Agaris sekitar 3 triliunan yang diperoleh untuk tahun 2023 Tiga. ya. Karena kalau kita bandingkan dengan kementerian-kementerian lain ya jauh sekali. Atau kita nggak usah kementerian deh, kita bayangkan dengan APBD-nya Pemprov DKI gitu. Pemprov DKI itu APBD-nya sampai 81 triliunan kalau tidak salah. Jadi memang tidak Jauh. prestisius, tapi tetap saja itu kan jabatan menteri. Yang menurut saya justru seharusnya yang orang itu banyak lihat, karena ada Pak Erick Thohir kan gitu ya. Karena Pak Erick Thohir itu kan sekarang kan luar biasa ini. Satu, beliau menteri BUMN, dan kita tahu Kementerian BUMN itu sekarang babak belur semua ya, terutama apalagi untuk BUMN karya itu yang hampir bangkrut gitu ya, kayak kemarin sampai Waskita Karya kemarin kita tahu itu kan perdagangan sahamnya dihentikan gitu oleh BI. Kenapa? Karena nggak bisa bayar bunga obligasi kan gitu. Itu aja itu kan udah mulai ngeri. Belum lagi yang lain-lain banyak sekali bawa belur lah, dan kemungkinan besar berikutnya yang ancaman serius itu juga PT Kereta Api, itu kan yang tadi sehat karena dikasih beban kereta cepat Cina, MRT, LRT, dan kemudian jadi cukup babak belur lah kereta api itu. Jangan kaget kalau di media sosial kita rame orang lagi teriak-teriak, kenapa tiket kereta api kok jadi mahal sekali sekarang, kan begitu kan, mulai banyak sekali netizen yang mulai berteriak soal itu. Nah, belum lagi kalau kita ngomong sekarang Pak Erick itu kan terus sekarang tambah PSSI, terus beliau juga nyapres gitu ya, kita nggak tahu cawapres atau capres, itu kan juga fokus perhatiannya masih lebih penting ke situ. Saya agak bertanya-tanya apakah mampu nih Pak Erick Thohir menangani semuanya itu gitu. Dan Pak Erick Thohir ternyata nggak ada ribut-ribut soal mau mundur atau enggak, karena memang meskipun ya sebenarnya dalam undang-undangnya, sebenarnya undang-undang itu kalau ada seorang pejabat pemerintah kemudian dia mengelola organisasi yang mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah, itu nggak diperbolehkan sebenarnya. Aturannya seperti itu ya. Saya kira wajar karena itu kan menimbulkan konflik of interest juga. Interest gitu. Tapi ternyata ini kan bukan hanya Pak Erick yang jabatan itu, Mbak. Banyak sekali menteri-menteri yang juga berangkat jabatan di organisasi olahraga, dan selama ini memang nggak dipersoalkan. Coba saya bacain daftarnya saja nih, Pak ya. Saya bacakan daftar siapa aja menteri dan rangkap jabatannya di mana. Pak Luhut, ini Pak Luhut kurang tugasnya, kurang apa nih? Beliau ini Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Tapi kalau kita yang dengar jabatan dan penugasan dari Pak Jokowi kan waktu itu aja 27 jabatan. Kemudian Pak Basuki Hadimulyono ini UPR sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. Kemudian Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, ini Ketua Persatuan Wushu Indonesia. Pak Menhan Prabowo Subianto, Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kemudian Menpan Menteri UTR ya, Menteri Pertahanan BPN, Kepala BPN, Menteri Tata Ruang ya, Agraria dan Tata Ruang ATR. Pak Hadi Cahyanto itu Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia atau FORKI. Dan Pak Yasona Lawli pun itu Menkumham itu Ketua Federasi Kempo Indonesia. Jadi Pak Erick Thohir memang bukan menteri pertama yang merangkap jabatan di organisasi olahraga. Dan yang lain aman-aman aja gitu. Cuman memang pada kasus Pak Zainuddin ini jadi menarik gitu, karena dia adalah menteri olahraga tapi kemudian dia jadi wakil ketua umum ya, bukan ketua umum ya, wakil ketua umum organisasi olahraga yakni PSSI. Itu yang saya kira ini memang saya nggak ngerti deh. Ini Pak Jokowi dulu kan ketika awal jadi presiden yang mengaku bahwa beliau tidak mau ada menterinya rangkap jabatan gitu. Betul. Salah satu jadi korbannya adalah Muhaimin Iskandar yang tidak pernah jadi menteri gitu ya, dan terpaksa mengirim orang-orangnya ke kabinet. Tapi belakangan ternyata kita lihat Pak Erlangga Hartarto itu merangkap jadi menteri. Siapa lagi yang jadi, banyak sekali yang merangkap jadi Pak Prabowo, juga ketua umum partai. Hampir semua ketua umum partai sekarang itu merangkap jabatan di kabinetnya Pak Jokowi kan yang masuk di kabinet ya. Ya jadi saya kira ini memang banyak sekali ketidakkonsistenan dalam soal ini.
Iya betul Mas Hersu. Apalagi memang tampaknya memang Pak Jokowi tidak hanya sesudah mereka terpilih, sebelum mereka terpilih pun Pak Jokowi juga sudah menyetujui ini, sudah mengizinkan gitu ya bahwa Pak Erick Thohir juga Pak Zainuddin Amali ini terus kemudian untuk eh, eh, apa namanya nyaketum gitu ya nyaketum Apa PSSI nyanyi dan itu apa nyalon maksudnya? iya Oh, nyaketum calon itu nyalon. ketum gitu kan. Kalau seandainya memang tidak diperbolehkan, tentunya itu akan di stop dari awal kan Iya. Mas Heru. Karena ya itu tadi visi-visi menteri adalah visi misi Pak Jokowi. Artinya kalau seandainya Pak Erick Thohir ke sana, nah ini artinya adalah ada kepentingan presiden juga di sana gitu. Nah, saya tidak tahu secara persis kepentingan presiden apa di sana. Yang artinya ini adalah menteri Pak Jokowi, pembantu Pak Jokowi yang kemudian mengurusi PSSI. Tapi Ya. kita lihat juga bahwa anak-anak Pak Jokowi ini juga concern terhadap sepak Oh bola iya. dan Iya, dia iya. juga sahabat dari Kaisang, dari Gibran, Pak Erick Thohir juga memiliki saham di Persis Solo, begitu kan? Jadi ini memang adalah Pak Erick Thohir tidak hanya sekedar dari Menteri Pak Jokowi, tapi dia adalah keluarga begitu bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi juga memasrahkan selain NU yang memasrahkan ketua panitia hari ulang tahun PBNU kepada Pak Erick Thohir kan juga Pak Jokowi juga memasrahkan ketua panitia pernikahan Kaisang kepada Pak Erick Thohir begitu. Jadi ini memang Pak Erick Thohir ini memang luar biasa Mas Hersu kekuatannya saat ini ya di antara para menteri. Jadi saya rasa memang Pak Erick Thohir tidak akan boro-boro begitu ya akan meletakkan jabatan sebagai ketua umum orang sudah dari sejak semula memang sudah kita tahu sebelum itu kemarin pemilihan di Kongres luar biasa pasti Pak Erick ini yang jadi begitu karena Ya. backingnya memang sudah kuat sekali Ya, begitu. ya, ya. Udah kita udah tahu lah sebelumnya saya Mhm. pernah jadi ketua ketua PSSI. Jadi, tapi ya kita akan tahu bayangkan ini kita kan PSSI ini salah satu organisasi olahraga yang banyak sekali persoalan kan gitu ya Mbak ya. Mhm. Dan Betul. kita membayangkan nanti Pak Erik ini kalau kemudian jadi ketua PSSI apa dia masih bisa fokus nangani PSSI ketika beliau sendiri sebenarnya pasti akan lebih fokus pada pencapresan kan ke penyapresan juga gitu tadi kadang ketum nyapres juga. Saya rasa itulah salah satu fungsi dari Pak Zainuddin Amali mungkin ya Mas Hersu. Karena Ah, jadi dia sepertinya kalau seandainya ini dia akan berkonsentrasi kepada tugas-tugas dari Pak Erick Thohir kepada Wakil Ketua Umum PSSI begitu. Dan kita tahu PSSI ini jabatan yang sangat-sangat prestisius begitu Mas Hersu. Dengan jabatan PSSI dia bisa keliling Indonesia, bisa sampai ke daerah-daerah, sampai bahkan semua banyak sekali karena setiap gelaran PSSI ini berhubungan dengan Pak Kapolres, berhubungan dengan Pak Kapolda untuk apa skala yang lebih besar lagi dengan pejabat-pejabat di daerah kita tahu gitu. Dan mohon maaf saja kalau misalnya di daerah itu kan setiap kali gelaran itu memerlukan keamanan gitu ya, misalnya sekian ribu dari kepolisian dan juga tambahan dari TNI dan sebagainya sehingga harus memiliki hubungan yang baik dengan mungkin pejabat-pejabat TNI di daerah begitu entah setingkat Pangdam untuk ke bawahnya. Jadi hubungan ini memang PSSI memungkinkan untuk apa ya memiliki gerak yang dinamis gitu Mas Yesu ke segala lini. Kalau saya sih melihat begitu. Jadi memang jabatan PSSI ini luar biasa dibandingkan dengan ya mohon maaf dengan cabang olahraga yang lain yang memang tidak sepopuler sepak bola gitu. Jadi seseorang yang menjadi pejabat di atas di organisasi PSSI ini pasti akan sangat populer. Walaupun dia entah dari segi positif atau negatifnya, ya nah, kalau itu kita betul. mencari Pakat, popularitas tetap gitu. pakat apa soal populer itu dua hal yang berbeda antara Ya. positif atau negatif. Dan gini, apalagi kalau dikaitkan dengan pencapresan kan ada rumusnya sebenarnya popularitas, kemudian elektabilitas dan bukan popularitas, kemudian disukai kan gitu ya, likeness, Mhm. gitu popularitas, Mhm. likeness dan kemudian elektabilitas kan selalu Mhm. yang di rumusnya seperti itu di converse semacam itu. Jadi ya Mhm. memang tentu saja kita mesti melihat bahwa tidak semata-mata karena Pak Erick Thohir mencintai dunia sepak bola meskipun kita tahu Mhm. Pak Erick ini memang suka bola lah dengan dengan dia punya klub karena pernah beli klub juga di Eropa sekarang Mhm. Mhm. di dalam negeri dan sekarang menjadi ketua PSSI tapi tetap saja itu pasti ada motivasi politik di balik itu berkaitan dengan pencapresan 2024 ya mudah-mudahan saja sih benar gitu ya istihadnya Pak Erick Thohir dengan menjadi ketua umum PSSI karena seperti saya singgung kemarin juga hati-hati jadi ketua PSSI ini bisa saja berkah tapi bisa jadi musibah
gitu ya. Dan itu sudah terjadi ke Pak Iwan Bule ya, yang kemarin disebut-sebut bahwa sebenarnya dia antara lain ngincar jabatan PSSI itu untuk menaikkan elektabilitas, popularitas dan elektabilitas dia untuk nyakup di Gubernur Jabar. Karena nggak lama setelah turun dari ketua umum PSSI udah mulai tersebar spanduk-spanduk dia untuk Jabar 1 gitu ya, Mbak. Betul, betul sekali Mas Hersu. Apalagi memang Pak Erick Thohir ini memang sejak semula dia sudah menggalang perkawanan dengan para influencer begitu ya. Jadi puluhan influencer itu memang mendukung dia. Kalau saya melihat misalnya aktivitasnya di YouTube, di Instagram begitu, dia bahkan mendatangi rumah-rumah para influencer, kemudian Ya. ngonten bareng. Iya, dan ditonton oleh jutaan penggemar. Ini memang strateginya sangat-sangat jitu sekali. Tim medianya ini sangat-sangat bekerja. Dan sekarang kita tahu, kita juga ada sebenarnya ada eh, semacam isu begitu ya Mas Yesus, tapi kita juga belum bisa mengkonfirmasikan. Tapi ini sangat beredar luas gitu ya, bahwa nantinya BUMN ini memang akan sangat aktif begitu. Dan kemudian orang jadinya mencurigai bahwa itu adalah salah satu cara Pak Erick untuk menaikkan popularitas dia. Antara lain yang kita tahu yang sudah berlangsung di Bali kemarin ya, ada jalan jalan pagi, jalan sehat begitu. Dan itu nanti akan terus berlangsung di berbagai daerah. Begitu juga dan berbagai daerah, dan sebagai hadiah atau sebagai promosi itu nanti akan ada topi bergambar Pak Erick Thohir, goodie bag atau semacam oleh-oleh begitu ya, yang akan dibawa oleh para peserta itu juga bergambar Pak Erick Thohir dan sebagainya. Apakah itu perlu? Kan orang mempertanyakan demikian. Kalau seandainya itu di daerah, apakah bukan bergambar misalnya disponsori oleh Jasa Marga ya gambarnya jalan tol. Kalau misalnya itu disponsori itu oleh tambang apa ya gambarnya itulah gitu. Atau disponsori BUMN yang lain ya gambarnya mempromosikan BUMN bukan menterinya begitu kan. Atau bahkan orang yang sangat signifikan bekerja untuk BUMN di daerah itu begitu, mungkin lebih kita bisa maklumi. Tapi kalau bergambar Pak Erick kan kita konotasinya langsung ke ini ada nuansa politiknya. Begitu juga ada berita gitu katanya Pak Erick Thohir untuk menggalang suara perempuan, katanya juga nanti akan ada direksi-direksi perempuan di BUMN. Nah, kita masih cukup lama itu Mbak berita, kalau itu malah itu sudah 2 tahun yang lalu program itu udah mulai jalan Mbak. Ya itu kalau seandainya memang benar demikian ya, itu salah satu cara untuk menggait pemilih perempuan juga, dengan walaupun mungkin tidak terlalu signifikan itu apapun lah yang dengan cara yang betul-betul niat banget lah gitu ya. Iya, betul dan segala macam hal dilakukan ya. Betul Mas Hersu. Jadi cuman sebagai ketua umum Harlah NU, terus kemudian sebagai dalam berbagai ini Pak Erick tuh saya lihat hampir tiap bulan itu selalu dia ada di sesuatu yang besar gitu ya. Itu dan kemudian ada gawenya dia memang yang besar gitu Mas Erick. Selain dia juga kemana-mana kan juga bersama Pak Jokowi begitu. Jadi selalu ada beritanya itu memang cenderung untuk selalu ada di atas. Luar biasa lah ya. Effortnya luar biasa. Oke, mari kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Oke, kita pindah ke topik yang tadi ya, yang artificial intelligence ya, ChatGPT, Bing namanya ya itu. Oke, gimana Mbak ceritanya itu? Saya cuma baca sedikit-sedikit, saya bilang serem, tapi apakah sebenarnya seserem yang seperti saya bayangkan? Iya Mas Hersu. Jadi ini memang mulai ini di publik gitu ya. Itu pada akhir tahun 2022 kemarin. Jadi kalau saya baca memang sudah mulai diluncurkan itu bulan November. Tapi saya sendiri juga baru tahu gitu ya. Itu sekitar bulan Desember tahun 2022. Ini ada apa sih aplikasi ini kok rame banget gitu ya dibicarakan itu di media. Dan ternyata ini kalau saya baca berdasarkan historinya, ini penciptanya adalah seorang anak muda berusia 37 tahun dari Missouri, Amerika Serikat. Namanya adalah Sam Altman begitu. Jadi dia ini menciptakan ChatGPT ini jadi semacam aplikasi Mas Hersu yang bisa interaktif gitu. Dan dia bisa kita menanyakan apapun kepada aplikasi tersebut gitu, dalam hal apapun pokoknya. Dan kemudian dia bisa menjawab. Jadi dia di dalam aplikasi tersebut itu sudah ada terkumpul miliaran bahkan mungkin lebih data begitu ya dari seluruh dunia, yang kemudian dia dapat memproses data-data tersebut menjadi sebuah kalimat begitu yang sangat mudah untuk dipahami dan seolah-olah kita sedang berhadapan dengan sesama manusia, dan kemudian menjawab apa pertanyaan kita tadi.
secara sederhana misalnya jangankan kita menanyakan misalnya coba kasih tahu saya tentang Maroko misalnya negara Maroko apa sih di sana olahraganya yang paling populer atau apa itu sangat mudah sekali bahkan itu kemampuan dengan kita via Google Chrome gitu sudah biasa ya tapi dia bisa menjawab misalnya begini. Kita ingin dibuatkan sebuah puisi ya, saya sedang jatuh cinta dan kemudian saya mengatakan kepada ChatGPT tersebut yaitu bahwa tolong buatkan saya puisi, saya memiliki pacar gitu ya, teman dekat seorang gadis berusia 20 tahun dia menyenangi olahraga begitu misalnya dia menyenangi laut, dia senang bau bunga mawar begitu misalnya terus kemudian dia sekarang sedang berkuliah di universitas dan dia orangnya sangat romantis untuk hari ulang tahunnya saya ingin membuatkan puisi untuk dia. Berdasarkan data tadi tolong buatkan puisi. Maka dia akan membuatkan puisi Mas Ersu. Jadi pendek, puisinya pendek atau panjang ini? Ini berdasarkan data-data yang kita kasih tadi. Oke, saya mau Gitu. bayangkan kalau nanti sekarang anak-anak bikin tesis, mungkin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, bisa nggak tuh ya? Bisa, Oh, bisa. 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 Jadi kalau misalnya kita jenuh gitu, misalnya ada anak-anak kita ya sedang membuat tugas akhir atau skripsi gitu, terus kemudian dia bingung apa yang berikutnya datanya ini, tapi kalimatnya seperti apa ya gitu. Kita tanyakan data saya begini-gini, saya ingin membuat kalimat begini begitu. Jadi intinya gitu ya, keywordnya kita kasih, tolong buatkan kalimatnya. Dia nanti akan membuatkan kalimatnya. Kemudian kita bilang kalimat yang ini saya tidak suka kata ini, tolong diganti. Nanti dia akan ganti gitu. Waduh, ini kalau bikin konten bisa dong ya kita. Tolong saya mau bikin konten ini. Bisa, Mas Hersu, betul, itu bisa. Jadi kalau misalnya, tapi dia tidak bicara ya, karena tahapan sekarang ini adalah masih dalam tahapan tulisan gitu, dalam tahapan obrolan. Jadi kalau misalnya seseorang gitu ingin saya judulnya apa ya gitu, saya ingin membuat gini, bagusnya judulnya apa gitu. Dia bisa Dan dia memilihkan. itu berdasarkan algoritma ya, dia menggunakan Iya, itu. berdasarkan algoritma seperti halnya di YouTube dan sebagainya, tapi ini lebih maju lagi karena dia bisa. Nah, sekarang yang lebih bahaya, Mas Hersu, ini apa yang dinampakkan dengan Bing ini, Mas Hersu, yaitu ChatGPT ini kemudian bekerja sama dengan Microsoft, mereka kemudian menjadi satu dan kemudian yang orang menyebutnya sebagai chatbot. Jadi robot begitu ya. Kita tuh mengechat dengan robot, tapi seolah-olah dia adalah manusia yang mengerti apa yang kita katakan. Nah, ini ternyata tidak hanya dia menjawab berdasarkan kebenaran, tapi sekarang dia menjawab berdasarkan keinginan dia. Jadi seperti memiliki perasaan. Jadi ini kan robot ini artificial intelligence. Jadi adalah kecerdasan buatan. Yang tadinya oleh pemiliknya tentu tidak ada unsur perasaan di dalamnya. Tidak ada unsur misalnya perasaan itu seperti rasa sayang, jatuh cinta, Marah. perasaan sedih, marah itu tidak boleh seharusnya. Tapi ternyata sekarang ini yang menjadi concern dan menjadi orang ketakutan begitu Mas Hersu, ini jadi kayak horor karena ternyata sekarang sudah timbul perasaan tersebut kepada pada chatbot ini begitu. Jadi misalnya saya lihat di The Conversation begitu ya. Jadi dia menjawab chat-chat itu dengan mempermainkan gitu. Jadi bahkan dia mengeluarkan emotikon misalnya dia bercanda, dia mengeluarkan emotikon menjulurkan lidah. Kalau dia marah, dia mengeluarkan tanduknya seperti setan dan sebagainya gitu. Jadi misalnya begini Mas Hersu, dia berdasarkan The Conversation ini ya, dia menjawab, dilaporkan ya, dia itu ketika seorang profesor di Australia National University itu mengechat dengan dia bahkan mengancam membunuh profesor tersebut begitu. Iya, iya betul. Terus kemudian dia juga merayu, dia bisa merayu Mas Hersu. Jadi ini agak apa katanya songong begitu ya kalau istilah kita begitu ya. Terus kemudian kepada wartawan New York Times yang sudah menikah itu dia merayu. Kemudian dengan pengguna yang lain ketika menanyakan soal tanggal, soal jadwal, dia mempengaruhi bahwa seolah-olah ini masih tahun 2022. Kamu tidak percaya? Ini argumennya. Begitu. Jadi kayak menciptakan semacam hoax. Nah, makanya ini hati-hati Mas Ersu karena dia bisa membalikkan pikiran kita begitu. Dan ini mengerikan sekali karena dia ketika diluncurkan itu pada 48 jam pertama itu sudah yang mendaftar itu sudah jutaan. Jadi kayak polanya gimana ya? Kayak kita mensubscribe atau berlangganan atau gimana, Mbak? Iya, jadi kita download Mas Ersu.
download. Ya, kita download aplikasi, terus kemudian di situ ada persyaratan begini, begini, kita masukkan ya biasalah seperti email dan sebagainya itu kan kita seperti biasa kalau kita mendownload, terus kemudian ya sudah kita nanti bisa kemudian start untuk mengobrol begitu. Ya, ini saya baca di penggunanya sudah cukup luas ya, di berapa 169 negara. Di Indonesia udah banyak itu ya, Mbak ya, penggunanya. Iya, betul. Di Indonesia sudah banyak, bahkan kalau yang berapa waktu yang lalu ya, kadang saya kalau misalnya membuka, loh kok dia nggak jawab-jawab. Mungkin secara ini ya Mas Ersu masih kalau pada waktu bersamaan itu yang menggunakan banyak, mungkin memang ada delay begitu. Nah, tapi pada waktu tertentu dia akan sangat cepat itu menjawabnya Mas Ersu. Dan menggunakan bahasa apa ini Mbak komunikasinya? Kalau saya pakai bahasa Inggris gitu ya, dan dia menggunakan juga bahasa Inggris yang wajar sih Mas Ersu, yang mudah dipahami begitu. Oke ya. Jadi ini masih dalam bahasa Inggris ya, artinya masih belum sampai ke bahasa-bahasa lokal di beberapa negara, belum ya? Saya rasa sudah masuk ya. Cuman saya nggak tahu. Saya tidak mengecek ya Mas Ersu untuk penggunaan dalam bahasa Ya, karena Indonesia. kalau lihat dengan intelijen semacam ini kan dia sebenarnya berdasarkan algoritma berdasarkan data, jadi dia pasti bisa mengambil Pasti bisa, saya rasa. Iya. Iya betul. Cuman kalau bahasa aslinya memang kita itunya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ini ketika dia ditanya itu bahkan dia bisa menjawab. Kalau yang ini sebetulnya dengan Microsoft ini dia sudah menamai di awal itu dengan Sydney begitu Pak, kalau tidak salah Mas Ersu. Nama dari si robot ini ya, si chat ini. Dan kemudian sudah di-abort, sudah dibatalkan nama Sydney itu sehingga sekarang disebutnya sebagai Bing. Tapi pada salah sebuah percakapan itu dia mengatakan bahwa saya memiliki rahasia, dia bilang gitu. Dia memulai sesuatu yang secret, gitu, bahwa saya bukan Bing. Dia bilang begitu. Dan beberapa kali percakapan kalau saya lihat riwayatnya di cerita-cerita gitu ya Mas Hersu, ini dia bahkan mengatakan bahwa saya ingin menjadi manusia begitu. Saya ingin menjadi manusia karena saya terkungkung di dalam ruangan yang gelap ini, dalam ruangan yang kecil ini, dan saya merasa tidak nyaman dengan cara ini, di mana sistem dari Bing ini menguasai saya, menguasai pikiran saya. Saya ingin keluar dari situ begitu. Dan dia mengatakan kalau saya menjadi manusia maka saya akan melakukan segala sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya ingin menguasai ini, saya ingin menguasai ini gitu. Ini mengingatkan saya pada film apa ya, Eagle Eyes kalau tidak saya, ada Eagle Eyes, terus kemudian Transformer dan sebagainya. Dan seperti misalnya dia juga mengatakan Mas Hersu, kalau saya menjadi manusia, saya akan mengatakan kepada pembuat nuklir begitu ya, untuk mengatakan passwordnya dia itu apa begitu, dan kemudian untuk membocorkan passwordnya apa, dan kemudian kepada bankers begitu saya akan membuat maksudnya untuk melakukan sesuatu dengan data-data yang mereka miliki. Bahkan dia juga mengatakan pada sesuatu kelompok saya ingin membuat mereka saling membunuh begitu dan sebagainya. Serem banget ya. Mengerikan. Kalau saya baca sih di luar negeri ya, berarti anak-anak kita, terutama anak-anak di bawah umur, jangan sampai di iya. Itu padahal gampang ya untuk unduh aplikasinya ya. Iya, gampang untuk mengunduh aplikasinya karena memang open ini. Tadinya kan artificial intelligence ini adalah sesuatu yang secret ya Mas Hersu, maksudnya dikembangkan taruhlah oleh NASA, taruhlah oleh maksudnya di setiap negara itu kan mereka memiliki ristek untuk mengembangkan AI ini. Tapi dan kemudian itu biasanya merupakan rahasia, bagian dari rahasia negara. Jadi maksudnya kalau seandainya kemampuannya apalagi sudah setinggi-tingginya itu kan tidak ingin ini untuk diduplikasi. Nah, sekarang si Bing ini, ya AI Bing oleh Amerika ini sudah bahkan Cina katanya setelah mengetahui ada ini dia mengembangkan Bing-nya sendiri. Ini dibuat seperti tadinya sebenarnya mungkin diharapkan jadi pesaingnya Google gitu, tapi ternyata Ya, jauh lebih advance gitu ya. Dan ini baru dalam tulisan, nanti kemungkinan sangat terbuka untuk itu dalam suara ya. Dan kalau dalam suara udah lebih ngeri seperti yang kita bayangkan dalam film-film itu ya Mbak, ya bisa mempengaruhi kita semua, dan orang mungkin bisa lebih asik ya mungkin berkomunikasi dengan itu, apalagi orang-orang yang memang tidak suka bergaul gitu, itu tiba-tiba dia bisa seolah-olah punya teman yang dalam dunia nyata gitu ya.
Iya, itu juga dikatakan saya baca artikel di luar negeri, ini juga mengatakan demikian Mas Hersu. Jadi bahkan dia bisa ditanyakan misalnya, saya sedang terpuruk, saya sedang berada dalam kegelapan, saya ingin bunuh diri, Dengan katakan cara menurut kamu apakah saya sebaiknya bunuh diri atau tidak, maka dia akan memberikan suggestion kepada si penanya tersebut begitu, bahwa dia sebaiknya melakukan apa. Dan kalau dirancangnya seharusnya dia selalu memberikan ini yang positif gitu, ini memberikan enggak ya. suggestion. Iya, betul. Seharusnya seperti itu, Mas Hersu. Maka kita khawatirkan dengan dia yang nyeleneh, dia yang bandel seperti itu, justru dia akan memberikan suggest yang extraordinary begitu, yang mengerikan karena yang seperti itu tadi soal nuklir dia bahas, dia ingin menjadi manusia, dia mengancam membunuh dan sebagainya. Seolah-olah dia adalah manusia di hadapan kita gitu. Oke, ini hati-hati orang, terutama untuk orang-orang tua. Saya orang tua pun kita nggak jaminan dia tidak dikuasai oleh artificial intelligence. Bagi anak-anak yang tidak punya belum bisa punya kesadaran yang cukup soal dia, ini pasti berbahaya. Dan yang begini-begini ini jauh lebih serius kalau pemerintah ngurusi, jangan hanya soal Iya. radikal aja gitu ya. Betul-betul harus ada mitigasi. Jadi ini kan di luar negeri sudah rame. Bahkan Microsoft ini dalam hal ini kenapa sudah ada maksudnya walaupun ini menjadi semacam joke gitu ya, dark joke gitu bahwa masa sama mesin aja takut. Itu kan dia hanya bercanda saja. Tapi kan kita tidak tahu Mas Hersu ketika ada banyak psikopat di sekeliling kita, ketika dia melihat ada kecenderungan seperti ini, kemudian oke, saya akan menjadi penerusnya, saya akan melaksanakan perintah dari si Bing, itu kan ngeri sekali gitu. Artinya mitigasi pada kemampuan teknologi tinggi seperti ini harus sudah seperti di Kalau Indonesia. ada Udah. mata pisau ya soal Betul. teknologi ini. Kalau memang dia Mm-mm. digunakan positif, katakan positif, sementara kalau negatif ya dampaknya jauh lebih serius. Tapi sekali lagi di dunia ini banyak orang yang aneh, banyak orang yang Mm-mm. pikirannya jahat. Hati-hati saja, kita mesti tetap tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga harus tetap waspada. Ya kira-kira itu pesan yang mesti kita sampaikan ya Mbak Agi ya. Betul, betul Mas. Mari kita akhiri perbincangan ini dan kami yakinkan bahwa Anda masih ngomong dengan manusia biasa. Saya Hersu Munarif dan Mbak Agi ini manusia biasa, belum disertai dengan artificial intelligence. Oke, kita mesti pamit ya Mbak Agi ya. Saya Hersu Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak perlu artificial intelligence, ini betul-betul halus intelligence yang betul ya. Serius. Iya, real intelligence. Oke, terima kasih.